له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali hari kita dengan menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr fil jama'ati fa huwa fi zimmatillah." Siapapun orang yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengawali hari dengan kita sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, secara khusus kita di manusia akhir zaman, ya, di mana fitnah ujian itu begitu luar biasa. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, ya. Nanti setelah zamanku, ya, setelah zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ujian yang kemudian akan Allah berikan kepada manusia itu semakin semakin besar, ya, dan semakin mengerikan. Ya, maka tidak ada upaya yang kemudian paling aman, paling selamat untuk kita kecuali adalah kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, saya coba akan membacakan beberapa hadis-hadis dan ayat yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Ya. Fitnah akhir zaman artinya adalah peristiwa-peristiwa yang akan kita alami. Ya, karena kita termasuk umat akhir zaman. Ya, diutusnya Rasulullah itu sudah tanda hari kiamat. Karena diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul itu menunjukkan sudah tidak ada nabi lagi. Ya, sudah tidak ada nabi lagi dan ya, bahkan disebutkan di dalam hadis bu'ithu ana wasa'ati kahatain. Ya, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari kiamat itu seperti dua jari ini. Jadi diutusnya Rasul itu sudah tidak ada jeda lagi sampai tidak terjadinya hari kiamat. Nah, ada sebuah hadis yang eh, pernah disampaikan ya oleh Rasul SAW di antara mungkin tanda-tanda yang akan dialami oleh kita adalah di antaranya adalah wayuk badul ilm, ya, wa yataqarrabuz zaman, ya, wa yaqtaribaz zaman, wa tadharul fitan, wa yuktharul haraj. Ya. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah adalah zaman itu semakin akhir, maka ilmu itu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu. Ya, jadi ilmu ini semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan ilmu diangkat oleh Allah yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi semakin akhir zaman ulama itu tidak semakin banyak. Ya. Bahkan Nabi sudah mengkabarkan, ya, karena ulamanya semakin sedikit, bahkan orang-orang menjadikan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka dari kaum orang-orang yang al-juhala, yaitu orang-orang yang tidak memiliki keilmuan. Yang mana dari perilaku mereka justru adalah semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan wayaqtaribaz zaman, waktu itu terasa sangat cepat. Ya, waktu terasa sangat cepat luar biasa. Ya, satu hari terasa cepat sekali. Ya, kalau dalam riwayat lain dikatakan nanti di akhir zaman itu satu tahun terasa sebulan. Ya, sebulan itu terasa sepekan. Ya, sepekan terasa sehari. Ya, sehari pun terasa sangat cepat berlalu dalam kehidupan kita. Begitu juga watat harun fitan dan begitu banyak fitnah-fitnah yang bertebaran dalam kehidupan kita. Ya, bertebaran dalam kehidupan kita. Begitu juga wayuk sarul haraj. Ya, Rasul bertanya, ya Rasulullah, apa itu al haraj? Haraj itu adalah al-qatl al-qatl.
Ya, al-qatlu itu bisa diterjemahkan dengan peperangan ataupun juga pembunuhan-pembunuhan. Ini diantara yang kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita merasakan, contoh yang mungkin kita rasakan diantaranya adalah waktu itu terasa cepat sekali berlalu. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Ya, kalau misalkan di peristiwa pandemi kemarin kita masih ingat betul, ternyata sudah sekian tahun yang berlalu begitu saja, cepat sekali. Kemudian juga fitnah luar biasa. Ya, ini diantara yang mungkin kita kemudian eh, kita merasakan ya di zaman kita sekarang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan inna adzamil jaza ma idzamil bala. Ya, sesungguhnya balasan ataupun besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujiannya. Ya, jadi ujian yang kemudian dihadapi oleh setiap orang semakin besar dia rasakan, maka semakin besar pula pahala yang dia akan terima. Kemudian juga Nabi bersabda, wa innallaha idza ahabba qauman ibtala'ahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya kalau mencintai sebuah kaum maka Allah akan memberikan ujian-ujian dalam hidupnya itu. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian-ujian Allah maka Allah juga ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakh. Dan siapa yang tidak ridho dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita kembalikan bahwa dunia darul ibtilah. Dunia ini adalah memang tempatnya ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya. Dan kehidupan ini adalah tempat ujian untuk melihat siapa orang-orang yang pahalanya, amalannya paling bagus. Ya. Jadi terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu sebenarnya apa sih hakikat hikmah daripada setiap ujian dalam kehidupan manusia? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ya di ayat awal dikatakan walaqad fatanna alladziina min qablikum ya sungguh kami telah memberikan fitnah ujian-ujian ya kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya ujian-ujian seperti ini tidak pernah berhenti dari kehidupan manusia. Ya, sejak dulu sebelum umat Islam pun mereka senantiasa diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan itu adalah ujian fitnah tersebut adalah waliya'lamanallahu alladziina shadaqu waliya'lamanal ladziina kadzibin. Dari ujian itulah Allah mengetahui mana orang-orang yang benar dalam imannya dan mana orang-orang yang berdusta atas imannya. Jadi kalau kondisi kehidupan manusia itu baik terus, Bapak Ibu sekalian, maka itu nggak terlihat mana yang benar-benar dan mana yang setengah-setengah. Kalau hidup itu tanpa ujian, maka semua manusia sama. Tetapi hakikat manusia itu terlihat jelas di saat adanya ujian. Ya. Orang yang imannya kuat dan yang tidak, kapan itu terlihat? Di saat adanya ujian. Ya. Orang yang benar-benar sabar dan tidak sabar dalam kehidupan, kapan itu terlihat? Di saat ada ujian. Ya. Sehingga ujian itu adalah untuk memilah mana-mana orang-orang yang memang betul-betul jujur, benar di dalam imannya, dan mana-mana yang mereka hanya sekedar mungkin hiasan saja iman tersebut. Hanya sebatas ucapan di dalam lisan, tetapi iman itu kemudian tidak merasuk di dalam hatinya. Ya. Sehingga kita lihat juga misalkan di surat Al-Anbiya dikatakan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah ya wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji manusia bisyarri wal khair. Ujian itu berupa hal-hal yang tidak menyenangkan dan juga hal-hal yang menyenangkan. Ya, jadi ujian itu tidak selamanya sesuatu yang kemudian kita tidak suka. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan, kami di saat diuji kesempitan kami bisa bersabar, tapi di saat kami diberikan kelapangan kami tidak bisa bersabar.
Banyak di antara orang-orang yang bisa bersabar dalam kondisi apa? Dalam kondisi sempit, dalam kondisi keterbatasan. Tapi kemudian di saat kemudian diberikan kelapangan, kemudahan, kebaikan, justru mereka tidak bersabar dalam kondisi itu. Ya. Kenapa? Seringkali manusia itu cepat sekali berubah di saat diberikan keluasan-keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan justru sebagaimana dikabarkan oleh Rasul, ya Rasul pernah bersabda, "Ma'akhsha 'alaikumul faqr." Ya. Saya itu tidak takut umatku kalian itu menjadi orang yang fakir. Ya. Artinya orang yang pas-pasan. Nabi bersabda, itu tidak begitu mengkhawatirkan. Tetapi yang paling saya takutkan adalah di saat dunia itu dibukakan untuk kalian. Artinya di saat manusia umat Islam itu kemudian dibukakan dunia, ya justru itulah yang paling ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua manusia akan berlomba-lomba untuk mencari dunia itu. Ya, semua manusia akan berlomba-lomba untuk mencari dunia itu. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka lalai terhadap tujuan dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana kita berbekal untuk kehidupan akhirat. Ya. Sehingga kalau dicermati, para ulama menjelaskan bahwa apa itu sebenarnya hakikat daripada fitnah dan ujian dalam kehidupan ini. Ya, ujian itu adalah ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia ya untuk menunjukkan jati diri dan hakikat sesungguhnya daripada setiap mereka. Ya. Jadi sekali lagi ujian itu adalah untuk menjelaskan kepada kita ya bagaimana hakikat sifat-sifat seseorang. Ya, sehingga ini bagaimana kita kemudian menyadari hal ini kemudian kita memiliki kiat-kiat untuk selamat dari berbagai berbagai ujian-ujian tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis-hadis yang kemudian eh, diceritakan oleh Rasulullah tentang gambaran daripada akhir zaman. Ya, ini sekaligus juga kita memvalidasi apa yang diberitakan Rasul 1400 sekian tahun yang lalu dan ternyata betul-betul kita alami di zaman kita. Ya, ini sekaligus tentu bagaimana kita menumbuhkan keimanan kita membenarkan tentang apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitnah." Ya, ataupun badiru bil a'mali fitanan. Ya, kaqat'il lailil mudlim. Ya, disebutkan dalam hadis ini, bersegeralah kalian beramal. Ya, bersegeralah kalian beramal sebelum apa? Sebelum datangnya fitnah itu. Sebelum datangnya ujian yang menimpa kita. Sebab kalau sudah datang ujian datang kepada kita, di sini bahkan dikatakan kaqatlil lailil mudlim. Bisa saja ujian itu seperti malam yang gelap gulita. Ya, jadi seperti malam gelap gulita. Itu kondisi gelap di mana manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak bisa mengetahui secara jelas. Ya. Artinya manusia itu tidak tahu ternyata dia terjatuh pada fitnah yang kemudian membinasakan. Menjadikan dia sudah tidak mampu lagi beramal dalam kehidupan itu. Ya. Sehingga Nabi bersabda di bil amal, segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah itu. Ya. Maka dalam ya di berbagai belahan dunia kita lihat ya, ya misalkan eh, sekarang apa yang terjadi di Amerika ya kebakaran itu mereka tidak pernah menduga sama sekali. Ya, itu tidak pernah mereka memprediksi itu. Tahu-tahu terjadi kebakaran seperti itu. 2 hari kebakaran apa yang terjadi? Sekali lagi, yang rumahnya kebakaran itu tidak pernah menyangka akan terjadi seperti itu. Tapi setelah terjadi seperti itu, ya sudah, mereka tidak bisa apa-apa itu. Ya. Begitu juga berbagai bencana-bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan orang yang sakit saja, dia tidak menyadari ternyata dia akan mengalami sakit seperti itu. Dan begitu juga orang yang meninggal, dia tidak pernah mengira dia meninggal saat itu. Ya. Tidak pernah mengira dia akan meninggal saat itu.
Maka disitulah kemudian Nabi bersabda tadi, badiru bil amal, segera kalian beramal. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, fa idza asbahtum fala tantadhiril masa. Jika kalian ada di waktu sore, di waktu pagi, tidak perlu menunggu sore hari untuk beramal. Ya. Khudh min sihatika li saqamik. Ya. Manfaatkan waktu di saat kita masih sehat. Perbanyaklah kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan sebelum datangnya waktu sakit. Ya. Kalau sudah datang waktu sakit, yang terasa sakit dan hanya angan-angan beramal, tapi sudah nggak mampu lagi. Ya. Begitu juga manfaatkan di masa mudamu sebelum datang masa tua. Begitu banyak amal-amal yang bisa hanya dilakukan di masa muda. Dan kalau sudah masuk di masa tua, mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Ya. Sehingga tidak ada yang kemudian menyelamatkan bagi kita kecuali adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bersegeralah dalam melakukan berbagai kebaikan. Apalagi tadi waktu berjalan itu begitu begitu cepat. Ya. Sehingga sifat daripada fitnah ujian-ujian itu adalah dia itu seperti malam gelap gulita. Ya, kita tidak bisa mengenali. Yang tahu-tahu dia datang dan dia kita dalam kondisi tidak bisa lepas dari ujian tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Abdullah bin Amr bin As yang beliau mengatakan, kami dulu pernah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah safar, ya, dalam sebuah perjalanan. Kemudian fanazala manzilan, kami berhenti di satu tempat. Di saat Rasulullah minta berhenti di satu tempat, maka apa? Para sahabat ini macam-macam ya. Ada yang kemudian beristirahat, ada yang kemudian memberikan makan untanya, ada yang kemudian bermain-main dan seterusnya. Tahu-tahu kemudian apa? Tahu-tahu kemudian dipanggil oleh penyeru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang ditugaskan untuk mengumpulkan para sahabat. Dipanggil untuk berkumpul. Setelah itu apa? Nabi mengajak mereka untuk sholat jamaah. Ya, mengajak untuk sholat jamaah. Dan sebelum beliau melaksanakan sholat, beliau mengingatkan ya bahwasanya apa? Innahu lam yakun nabiyya qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu 'alal khair. Ya. Jadi tidak seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah kecuali apa? Kecuali sudah menunjukkan kepada umatnya hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ya. Begitu juga setiap nabi itu sudah pasti mengingatkan umatnya dari berbagai keburukan yang bisa dialami dalam kehidupan. Artinya apa? Tugas seorang nabi, ya, dalam Al-Quran dikatakan basyir wa nadhir. Tugas seorang nabi itu adalah memberikan kabar gembira tentang kebaikan yang akan terjadi. Begitu juga mengingatkan berbagai keburukan-keburukan yang bisa menimpa umatnya itu, maka semua telah dijelaskan oleh Rasul SAW. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang bagaimana Nabi itu seorang yang tabligh. Ya, tabligh artinya menyampaikan apapun yang datang dari Allah kepada umatnya. Semuanya sudah disampaikan. Kalau itu kebaikan ya sudah disampaikan. Kalau itu keburukan juga sudah disampaikan. Setelah itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ya bahwasanya eh, wa inna ummatukum hadhihi ju'ila 'alaiha afiyah fi awwaliha. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya umat ini Allah jadikan generasi awalnya adalah yang paling selamat. Jadi generasi umat Islam itu yang paling selamat adalah generasi awal. Ya. Kemudian apa? Sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan semakin ke belakang, ya semakin jauh umat Islam dari Rasul itu, maka mereka akan mengalami bala, berbagai ujian-ujian dalam kehidupannya, ya. Yang kemudian seandainya seseorang itu selamat dari berbagai fitnah dan ujian tersebut, maka apa? Dia akan terjaga sampai hari kematiannya. Dan beliau bersabda, dan ujian-ujian fitnah yang akan menimpa mereka itu akan mereka rasakan semakin besar, dan semakin besar. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau agama itu bagaikan sumber mata air, maka yang paling jernih itu adalah sumber airnya. Ya. Jadi sumber airnya, maka semakin ke muara, maka semakin keruh. Ya. Maka agama orang yang kemudian paling bersih adalah generasi awalnya, yaitu generasi para sahabat. Ya, ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia pada zaman. Setelah itu zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Sehingga dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadi sebuah manhaj, sebuah prinsip dalam umat Islam, bahwa saya umat yang akan selamat adalah umat yang beragamanya mengikuti mereka. Ya. Yaitu orang-orang yang beragama, cara beragamanya mengikuti para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah yang paling selamat. Kenapa? Karena mereka yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Dan mereka sudah mendapatkan ketetapan dari Rasulullah sebagai khairun nas, sebagai manusia terbaik. Ya, sehingga apa? Kita yang hidup sekali jangan berspekulasi. Berspekulasi apa? Dengan beragama tidak merujuk kepada generasi awal itu. Kenapa? Nggak ada jaminan. Ya, mengikuti cara beragama umat-umat akhir zaman itu nggak ada jaminan. Bahkan tadi kalau secara logika dan disampaikan dalam hadis, semakin ke belakang umat itu semakin rusak. Agama itu semakin rusak. Keberkahan itu ada pada generasi awal itu. Dan di dalam hadis ini Nabi bersabda bahwasanya umat semakin akhir dia merasakan ujian fitnah itu semakin besar, semakin besar. Ya. Ini yang akan dialami oleh umat Islam. Nah, hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana kondisi yang akan dialami oleh umat Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebuah hadis dari eh, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, suatu hari Umar bin Khattab bertanya, ya, di saat belum menjadi khalifah. Beliau sudah menjadi khalifah, beliau bertanya, "Ayyukum yahfadhu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Ya, Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang masih hafal, ya, hafal ucapan Rasulullah berkenaan dengan masalah fitnah, dengan masalah ujian? Maka qala Hudzaifah. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Ana ahfad qala qala." Ya. Hudzaifah bin Yaman ini belum mengatakan, "Saya hafal sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul." Ya, jadi Hudzaifah bin Yaman ini namanya sahibus sir. Ya, jadi beliau adalah pemegang rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak perkara yang tidak diketahui sahabat tapi diketahui oleh Hudzaifah. Ya, karena Hudzaifah sahabat yang memegang rahasia-rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ya, di saat tadi beliau mengatakan saya hafal sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, hati, coba sampaikan hadis tersebut. Maka Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salat wa sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Jadi di situ dikatakan Nabi bersabda, ujian fitnah bagi laki-laki, ya, dalam keluarganya, dalam hartanya, dengan tetangganya, semuanya adalah bisa terhapus dengan sholat mereka, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar mereka. Ya. Maka qala Umar mengatakan, laisat hadhihi, bukan hadis ini yang saya maksud. Ya. Artinya bukan ujian dalam keluarga, ujian dalam harta, dalam tetangga, bukan itu yang saya maksud. Tapi apa? Umar bin Khattab beliau mengatakan, walakinil lati tamuju kamujil bahri. Tapi yang saya maksud adalah ujian fitnah kepada manusia yang
pergerakannya itu seperti gelombang-gelombang ombak di samudra. Ya, jadi di akhir zaman orang itu akan mengalami tadi fitnah akhir zaman yang itu pergerakan fitnah itu seperti gelombang-gelombang yang sangat besar yang ada di lautan itu. Nah, maka pada saat terjadi gelombang fitnah yang begitu besar, maka sedikit sekali orang-orang yang akan selamat. Ya, sedikit sekali orang-orang yang akan selamat dalam kondisi itu. Ya. Kemudian dalam hadis lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama yang dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Beliau mengatakan tu'radul fitan 'alal qulubi ya ardul hasir. Ya. Dibentangkannya fitnah di dalam hati orang-orang beriman itu seperti dibentangkannya tikar. Ya. Jadi tikar itu kan ada anyaman-anyaman itu. Ya. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengingkari fitnah tersebut, artinya dia menjauh tidak terkena fitnah tersebut, maka hatinya akan ada titik putihnya, titik bersih, beningnya. Ya. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian hatinya semakin bersih, sehingga kemudian berbagai fitnah itu tidak akan mencelakakan dirinya selama masih ada langit dan bumi. Ya, jadi artinya apa? Tidak akan mengenai orang-orang yang bisa menjaga diri dari fitnah itu. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang kemudian di saat terjadi fitnah itu, ya, dia termasuk orang-orang yang terkena fitnah, ya, terkena fitnah di akhir zaman sampai kemudian hatinya semakin menghitam, menghitam, bahkan seperti menghitamnya eh, bagian belakang panci yang biasa untuk memasak itu. Sampai hitam seperti itu. Sehingga apa? La ya'rifu ma'rufat wa la yunkiru munkiran. Ya. Sampai orang itu kemudian tidak bisa lagi mengenali kebaikan dan juga tidak tahu tentang kemungkaran. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang soleh, orang-orang zaman dulu ya, orang-orang soleh itu kan orangnya sensitif sekali. Jadi kalau bagikan kertas, Bapak Ibu, kalau kertas putih itu, ada satu titik hitam saja kelihatan sekali. Ya. Tapi namanya kalau kertas buram, ya kertas buram itu ada noda tidak akan begitu nampak. Ya. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu mereka itu kalau kemudian ada keburukan mereka itu sangat sangat sensitif sekali. Ya. Tapi orang-orang di akhir zaman ya seperti tadi keruhnya hatinya, kemudian menghitamnya hati seseorang itu sehingga kemudian tidak lagi terpengaruh tadi baik buruk itu nggak ada ngaruhnya. Bahkan orang nggak mengenali lagi, sudah nggak kenal lagi halal haram, sama semua. Yang penting apa? Yang penting adalah indah ma'usriba min hawa. Kecuali apa yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi orang sudah nggak memperhitungkan lagi entah itu halal, entah itu haram nggak penting itu. Yang penting apa? Keinginannya terwujud. Nah, yang penting keinginannya terwujud. Nah, ini disampaikan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu di mana umat di akhir zaman itu banyak di antara mereka yang sudah tidak mengenali lagi mana halal mana haram, mana baik dan tidak baik. Yang ada adalah itu sesuai keinginannya atau tidak. Ya, jadi sesuai keinginannya atau tidak. Kalau sesuai keinginannya itu benar, kalau tidak sesuai keinginannya itu tidak benar. Nah, ini kondisi yang kemudian akan dialami oleh umat umat di akhir zaman. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara peristiwa-peristiwa yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah yang itu akan dialami oleh manusia, ya akan dialami oleh manusia. Maka kita juga bisa melihat ya antara golongan orang-orang yang mereka bisa selamat dari fitnah dan golongan orang-orang yang akan tertelan dengan fitnah itu. Ya. Apa yang menjadikan sebab seseorang itu eh, bisa terjatuh kepada fitnah? Yang pertama adalah kebodohan, ya kebodohan. Jadi kita harus
benar-benar sadar diri ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, kita harus sadar diri betul. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah al-insan itu adalah kana dzuluman jahuda. Namanya manusia itu sifatnya itu adalah banyak berbuat zalim, menempatkan bukan pada tempatnya, dan juga jahula. Jahula artinya banyak tidak tahu, bodoh. Ya. Begitu juga Allah sudah mengkabarkan bahwa manusia itu wa ma utitu ya, wa ma utitu min ilmin illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit sekali. Ya. Tidak kami berikan ilmu kepada manusia itu kecuali sedikit sekali. Sehingga kebodohan-kebodohan yang kemudian menimpa sebagian umat Islam sehingga mereka tidak mengenali mana itu ujian, mana itu nikmat, ya, mana itu bala, mereka tidak tahu. Ya. Jadi mereka tahunya cuma apa? Tahunya yang penting keinginannya terpenuhi saja. Ya. Sehingga kemudian kalau umat Islam ini tidak belajar, mereka sangat rentan sekali terjatuh dalam berbagai fitnah-fitnah dalam kehidupannya itu. Ya. Ini ini di antara hal. Ya, sehingga kenapa umat Islam itu harus belajar, harus belajar, harus belajar. Ya. Terlebih lagi kita harus sadar betul bahwasanya ilmu agama ini bukan produk pemikiran. Ya, sekali lagi, agama ini itu bukan produk pemikiran, hasil pemikirannya siapa tidak. Agama ini wahyu. Ya, agama ini dari Quran. Ya, agama ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita orang Indonesia itu nggak paham. Ya, nggak paham Quran, nggak paham hadis. Ya, kita lahir kemudian tumbuh besar menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kemudian juga kita sadar kita tumbuh besar itu tidak dalam kondisi yang sangat agamis seperti zaman-zaman dulu. Ya, namanya anak itu selalu dididik oleh bapaknya, oleh ibunya menjadi anak-anak yang hafal Quran, yang diajari agama, dan kita itu nggak mengalami seperti itu. Artinya, artinya kita menjadi orang yang beragama baik, mau tidak mau harus belajar. Ya, harus belajar bagaimana Quran, belajar bagaimana hadis. Kalau enggak, dari mana kita akan dapat agamanya? Ya, sehingga apa? Belajar itu menjadi sebuah kewajiban yang kemudian betul-betul harus dilaksanakan. Ya. Jadi sebab pertama seseorang terjatuh karena berbagai fitnah ujian di akhir zaman adalah kejahilan mereka. Ya, kebodohan mereka terhadap agama itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang semakin jauh dari agama ya, mereka tidak mempelajari agama sehingga dipastikan mereka adalah lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi sekali lagi, mereka lebih banyak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah ataupun dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka eh, begitu juga Allah SWT berfirman di dalam beberapa ayat ya dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ya apakah kalian tidak melihat ya bagaimana orang-orang yang menjadikan panutannya itu adalah hawa nafsunya. Orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya ya. Maka orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya mereka adalah orang-orang yang akan salah ya, mereka akan menyimpang di dalam kehidupannya itu. Begitu di dalam ayat lain dikatakan iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus. Ya. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ya. Tidaklah yang diikuti oleh sebagian manusia kecuali adalah hanya prasangka-prasangka menurut dirinya saja. Sangkaan-sangkaan yang ada dalam dirinya kemudian padahal apa? Sudah datang dari Rob kalian petunjuk itu. Ya, jadi manusia itu ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan petunjuk dalam kehidupan ini. Ya, jadi manusia itu tidak bisa dengan pikirannya sendiri, dengan akalnya sendiri menjadikan dia selamat, tidak bisa itu. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan yang ada pada manusia itu. Sehingga Allah kemudian turunkan Al-Quran, ya Allah angkat seorang Rasul sebagai apa? Sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Menjadi teladan yang harus diikuti di dalam kehidupan itu. Ya. Kemudian juga dikatakan wa ma lahum min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'a. Dan
Mereka tidak memiliki ilmu sehingga kemudian mereka mengikuti prasangka-prasangka dalam dirinya saja. Padahal apa? Namanya prasangka dalam dirinya itu la yughni minal haqqi syai'a. Itu tidak memberikan, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Ya. Jadi fitrah manusia itu hawa nafsunya itu melenceng Bapak Ibu sekalian ya. Dikatakan bahwasanya inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesuai jiwa-jiwa kalian, hawa nafsu kalian itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau yang diikuti oleh manusia adalah hawa nafsunya ini, maka pasti mereka akan terjatuh ke dalam keburukan-keburukan dan susah selamat dari kehidupan di dunia ini. Jadi yang kedua adalah kenapa seseorang itu terjatuh kepada berbagai fitnah dalam kehidupannya, penyimpangan-penyimpangan kesalahan dalam kehidupan, karena lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada agama. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kemudian menjadi sebab orang-orang itu terjatuh kepada fitnah adalah mereka ekstrim di dalam beragama. Ya. Jadi ekstrim itu yang pertama adalah orang yang terlalu keras, ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam agama, ekstrim, ya. Atau sebaliknya, orang terlalu meremehkan agama. Itu yang kemudian menjadikan orang itu dalam kondisi yang sulit. Ya. Maka di situ kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, umat ini perlu dibimbing oleh orang-orang yang moderat. Umat ini perlu dibimbing oleh orang-orang yang pertengahan. Ya, sehingga kemudian mereka tidak jatuh kepada orang golongan ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Ekstrem kanan adalah orang-orang yang tasyadud, orang-orang yang sangat keras dalam agamanya, ya, ataupun orang-orang yang sangat sangat bermudah-mudahan dalam agama. Ya. Dan Allah sudah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat Islam adalah sebagai umat yang pertengahan saja. Jangan ekstrem kanan dan jangan yang juga ekstrem kiri. Tetap di pertengahan. Ya. Jangan mempersulit dalam agama, jangan memudah-mudahkan juga dalam bidang agama. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan. Ya, bahkan dikatakan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kalian yang mudah-mudah saja. Ya, artinya mudah, tidak menginginkan kalian dalam kondisi yang kesusahan, repot. Ya, tidak seperti itu. Begitu juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani sesuatu yang kemudian melebihi batas kemampuan kalian. Ya, jadi pertengahan saja. Di dalam hadis Nabi SAW juga beliau bersabda, Inna din yusr. Ya. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka barang siapa yang kemudian memberat-beratkan dalam agama, maka dia sendiri yang akan kalah. Ya, orang yang kemudian terlalu ekstrim di dalam beragama, maka dia sendiri yang akan kalah. Jadi yang pertama saja. Jadi jangan meremehkan apapun yang datang dari agama ini, tapi jangan juga ekstrim berlebihan dalam kita beragama ini. Orang yang ekstrim itu berat. Ya, dia memberatkan diri, dia akan kuat. Orang yang bermudah-mudahan, mereka juga tidak akan selamat. Ya, maka jadilah orang-orang yang pertengahan di dalam kita beragama. Kemudian yang seterusnya, eh, misalkan Nabi SAW belum bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Ya, artinya berikanlah kemudahan-kemudahan. Maka Rasul kalau beliau bersabda, Aisyah mengatakan kalau dihadapkan dua urusan kepada Rasulullah, maka Rasul milih urusan yang ringan saja. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu kok ada terjadi perbedaan pendapat ini, saya harus pilih yang mana? Maka pilih yang mudah dilakukan. Ya, misalkan contoh yang mudah saja yang kita alami misalkan. Kita kalau mau sujud itu yang ke lantai ke karpet itu tangannya dulu atau lututnya dulu kan? Ya, jadi kalau Bapak Ibu udah sami Allahu liman hamidah mau sujud itu Allahu Akbar, itu sebenarnya lututnya dulu atau tangannya dulu, Pak? Ya, ya. Allah Allah, Pak.
Saya itu punya dosen dokter itu. Iya, beliau betul. Saya sampai hari ini nggak tahu mana yang mana yang harus lututnya dulu, tangannya dulu. Jadi dosen saya juga begitu, ya apalagi saya kan gitu. Ya, maka kalau gitu, maka yang mudah saja monggo ya. Dengan mau lututnya dulu mudah ya. Ya seperti Rasulullah tadi, kalau dihadapkan dua pilihan, maka pilih yang mudah saja. Ya, pilih yang mudah untuk dilakukan gitu. Jadi Rasul orang yang tingkat beragamanya seperti itu pun kalau dihadapkan dua pilihan, beliau milih yang mudah untuk dilakukan. Jadi jangan kemudian ya, maka hadisnya di sini yasiru wala tu'asiru. Berikan kemudahan, jangan menyusahkan. Begitu juga basyiru wala tunafiru. Berikan motivasi-motivasi kebaikan, jangan menjadikan orang lari dari agama. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa ursiltu bil hanifiyati sam. Ya. Saya diutus oleh Allah SWT membawa agama yang hanif dan toleran. Ya, jadi Islam itu sangat toleran Bapak Ibu sekalian ya. Ya contohlah yang paling mudah ya. Dalam sholat kita nggak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Kita nggak bisa juga sambil duduk, boleh juga sambil berbaring. Kita nggak mampu, ya enggak. Namanya nggak mampu, nggak usah dilakukan. Orang nggak mampu juga kan gitu. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, maka Allah perintahkan fattaqullah mastata'tu. Lakukan sesuai dengan kemampuannya saja. Ya, jangan kemudian ekstrim tadi. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri karena pasti kita tidak akan mampu kan di situ. Maka Nabi Ibrahim tadi, saya itu diutus oleh Allah dengan hanifiyah itu dengan fitrah yang lurus dan juga samha, juga toleran, ya, memberikan toleran dalam dalam agama. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan sebab orang-orang itu terjatuh pada fitnah? Yaitu adalah tipu daya musuh. Ya, tipu daya musuh. Ya, jadi namanya kebenaran itu akan selalu punya musuh. Bapak Ibu sekalian. Ya, namanya syariat itu akan selalu punya lawan. Ya, namanya setan itu akan selalu menyesatkan. Nah, ajmain. Sungguh saya akan sesatkan seluruh manusia. Jadi manusia itu ya umat Islam ya selalu punya musuh. Ya, di antara musuh yang pasti adalah setan itu. Dan tipu daya musuh adalah di antara tipu daya setan. Ya, yang kemudian memperbagus perkara-perkara buruk kan gitu. Kemudian membuat samar perkara yang baik itu adalah tipu daya setan. Juga musuh-musuh yang kemudian juga dari golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga tipu daya musuh ini juga menjadikan seseorang itu terjatuh kepada kepada berbagai fitnah-fitnah yang bisa bisa membinasakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kiat-kiat kita agar kita selamat dari berbagai fitnah-fitnah yang akan menimpa umat di akhir zaman? Yang pertama adalah seperti pesan dari Rasul SAW yang beliau mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tuhliku wa lan tadillu ba'di. Ya, beliau bersabda, ya, dikatakan bahwasanya saya tinggalkan ya setelahku ya jika kalian berpegang kepadanya maka kalian tidak akan pernah salah jalan dalam kehidupan ini. Yaitu adalah kitabullah wa sunnati. Maka banyak-banyaklah kita kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Baik kajian-kajian tentang Quran, tafsir ya, kemudian juga bagaimana kita menghidupkan Quran dalam keseharian kita, tadarus kita dan seterusnya. Dan juga jadikanlah sunnah-sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Maka orang-orang seperti ini insya Allah mereka akan dijaga oleh Allah SWT. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah bersabda dalam hadisnya, Inna hadal Quran tanfu biyadillah. Ya, jadi Al-Quran ini, babis, ujungnya itu, ujung satunya di tangan Allah SWT. Dan ujung satunya ada di tangan kalian. Ya, beliau bersabda, Quran ini ujung satunya di tangan Allah dan ujung satunya di tangan kita. Maka apa? Peganglah erat-erat. Ya, peganglah erat-erat kitab Allah tersebut agar kalian itu tidak binasa. Ya, jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia itu betul-betul berpegang teguh dengan kebenaran. Dan Al-Quran sudah mengatakan, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam.
Al-Quran itu akan selalu memberikan petunjuk pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tidak akan menjadikan kita tersesat dalam kehidupan, tidak akan mungkin menyimpang dalam kehidupan itu. Ya, maka yang pertama apa? Berpegang eratlah kepada apa yang datang dari Allah dan juga datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apalagi dalam masalah agama, Bapak Ibu sekalian, dalam masalah agama, kita sebagai seorang Muslim, kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan, maka tanyalah orang-orang yang paham agama. Ya. Karena agama itu jauh lebih menyelamatkan dari berbagai apa namanya, ya berbagai solusi-solusi lainnya. Ya. Sehingga Allah perintahkan juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang paham agama. Agar apa? Agar kalian lebih selamat ya jika kalian tidak mengetahui hal yang dihadapi itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang kedua adalah tentang menjaga kebersamaan di tengah-tengah umat. Ya. Jadi segala aliran-aliran menyimpang itu mereka itu mencari pengikut Bapak Ibu sekalian. Dan kebanyakan aliran-aliran menyimpang itu menjadikan mereka eksklusif tidak berbaur dengan kaum muslimin. Ya, semua. Ya, semua aliran-aliran menyimpang pasti apa? Pasti mereka akan menyendiri dan menjauh dari umat Islam. Padahal apa? Padahal Nabi SAW sudah menyatakan dalam hadis, Yadullahi ma'al jamaah, ya, namanya tangan Allah itu selalu bersama jamaatul kaum muslimin. Ya, sehingga umat Islam kita tidak boleh menyempal dari umat Islam. Ya, tidak boleh menyempal. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, hadisnya keras sekali. Nabi bersabda, "Man farqa anil jamaah." Siapa yang menyempal dari jamaah, faktuluhu, maka boleh dibunuh dia. Karena keluar dari jamaatul kaum muslimin berarti dia masuk dalam aliran sesat. Pasti masuk dalam aliran menyimpang. Maka kalau sudah masuk di dalam golongan-golongan seperti itu, biasanya mereka akan sampai mati seperti itu. Ya, kita akan perhatikan bahwa golongan yang menjadikan mereka tidak mau berbaur dengan umat Islam, mereka cenderung menyendiri, mereka sholat sendiri, berjamaah sendiri kan gitu, tidak bersama umat Islam, dan mereka akan dipertahankan seperti itu. Ya, bahkan di sebagian kelompok itu, kalau dia keluar, dikejar-kejar, mau dibunuh, Pak. Ya, saya punya teman dulu satu kelas itu ya, satu kelas di saat kita kuliah, ya dulu dia masuk dalam aliran-aliran seperti itu. Dia keluar itu diburu kemana-mana, Pak. Diburu kemana-mana itu. Ya, artinya kita jangan sampai kemudian masuk ya, kelompok-kelompok yang seperti ini. Tetapi apa? Luzumul jamaah, tetap membaur dengan jamaah serusak apapun jamaah. Ya, jadi disebutkan dalam hadis, serusak apapun kaum muslimin, kita harus tetap bersama mereka di tengah-tengah mereka. Jangan sekali-kali kita menyendiri. Ya, jadi disebutkan kalau dalam hadis Rasulullah kan begitu, namanya serigala itu hanya memakan domba yang sendirian. Ya, namanya orang yang kemudian menyimpang, dia kemudian menarik dari kaum muslimin, maka dia akan menjadi santapan santapan setan itu. Dan kita lihat tuh, orang yang cenderung menyendiri biasanya lebih lebih tidak istiqomah. Ya, susah untuk istiqomah. Jadi jagalah kita senantiasa bersama kaum muslimin yang serusak apapun kaum muslimin, Pak. Ya kita harus membersamai dan selalu bersama. Dan yang masuk surga juga adalah syawadul adam. Yang masuk surga juga ya kaum muslimin yang dikatakan syawadul adam adalah kelompok yang paling besar dari umat Islam. Dan kita pun harus sadar juga dengan berbagai perbedaan yang mungkin sedikit perselisihan di tengah-tengah umat ya, tetap kita harus bersama bersama mereka itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, hendaknya kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang semakin bertakwa, maka semakin diberikan solusi-solusi kesulitan dalam hidupnya dan senantiasa diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua ya dari berbagai
musibah, dari berbagai bala, berbagai fitnah dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa istiqomah di atas iman, di atas hidayah, di atas sunnah, dan semua kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.